Ya pemirsa Goes Indonesia, ketemu lagi dengan saya Hadis Hamzah di Ngobrol Everywhere, dan di kedai kopi Melawat Teh and Kopi ini saya lagi menunggu seorang tokoh masyarakat Kepulauan Riau yang akan menjadi narasumber saya di Ngobrol Everywhere pada episode kali ini. Beliau adalah mantan Ketua Otorita Batam dan juga sebagai pejabat sementara gubernur dan juga sebagai gubernur pertama di Provinsi Kepulauan Riau di awal terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau. Dengan siapa? Kita saksikan bersama Ngobrol Everywhere di Goes Indonesia. Baik, pemirsa Goes Indonesia, kembali lagi bertemu dengan saya Hadis Hamzah di program Ngobrol Everywhere Goes Indonesia. Dan alhamdulillah pada kesempatan atau episode kali ini sekian lama saya sudah bikin janji dengan narasumber saya yang sangat spesial pada kesempatan kali ini. Baru kesempatan hari inilah bisa bertemu dengan beliau. Siapa beliau? Beliau adalah salah seorang tokoh sentral dan tokoh masyarakat di Kepulauan Riau. Beliau dulu pernah memimpin lembaga pemerintah pusat di Kota Batam, yaitu BP Batam, waktu itu Otorita Batam, dan beliau juga pernah menjabat sebagai PJS Provinsi Kepulauan Riau pada saat awal-awal berdirinya Provinsi Kepulauan Riau. Dan di era pilkada pertama Provinsi Kepulauan Riau mencari seorang sosok gubernur dan beliau juga terpilih menjadi seorang gubernur. Siapa beliau? Saya akan langsung kenalkan ke Anda di Ngobrol Everywhere kali ini, yaitu Pak Ismet Abdullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat bertemu Pak. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Goes Indonesia, inilah Bapak Ismet Abdullah, sosok yang sangat populer dan insya Allah di tahun ini pun masih familiar di telinga kita, masyarakat Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang aktivitas beliau kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Saksikan terus di Goes Indonesia. Ya, pemirsa, kembali kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol kita di Ngobrol Everywhere dengan Pak Ismet Abdullah. Pak, sehat ya? Sehat. Apa Alhamdulillah. Nih? Alhamdulillah. Aktivitas apa, Pak? Aktivitas pensiunan. Oh, pensiunan. Pensiunan otorita, pensiunan provinsi. Iya. Ya, bantu-bantulah. Bantu-bantu. Ngasih ini ya ke kaum muda sekarang ini. Kaum muda, kaum tua, semuanya. Semuanya. masih. Kalau ada yang kesulitan. Iya. Urus ini, urus itu sulit. Iya. Ada yang dipersulit, ada yang diganggu. Kita bantu. Oke. Perizinan, macam-macam lah. Kita bantu supaya lancar lah. Pak, mungkin pemirsa Goes Indonesia juga mungkin masih ada yang menanya, Bapak waktu di Otorita Batam waktu itu ya? Berapa lama, Pak? Saya masuk Batam tahun 98. Kita dengar cerita beliau masuk Batam. Langsung waktu itu kepala otoritanya Bapak Fani Habibie. Fani Habibie, ya, Pak. Bapak Fani Habibie bertugas selama kurang lebih 6 bulan. Oke. Sebelum Bapak Fani Habibie adalah Bapak Habibie, B.J. Habibie, kakaknya. Kakaknya, ya. Kakaknya Bapak Fani Habibie. Jadi saya menggantikan Bapak Fani Habibie dan ditunjuk, diangkat oleh Presiden, yaitu kakak beliau. B.J. Habibie. B.J. Habibie, waktu Pak Habibie jadi presiden ya? Iya. Ya, betul. Jadi 98 sampai 2005. 2005, oh. Iya. Rentang waktu yang sangat panjang. Pak, waktu itu... Panjang sekali enggak? Panjang sekali ya? Enggak ya? Yang paling panjang itu B.J. Habibie. B.J. Habibie ya. B.J. Habibie memimpin Otorita Batam 20 tahun. 20 tahun. Pak, waktu itu Bapak ditugaskan, sebelum tugas ke Batam, Bapak di mana memang? Saya di pusat sebagai Kepala Dewan Penunjang Ekspor. Oh, di pusat, di pusat ya, di bawah Kementerian Perdagangan. Oke.
Ada lembaga khusus lah Oke. yang didirikan oleh pemerintah Indonesia bersama Bank Dunia Oke. untuk memajukan ekspor Indonesia. Oke. Terus Bapak ditugaskan ke Batam nih? Ditugaskan lah. Mereka pilih, Oke. mereka pilih dan diputuskan di sidang kabinet. Oke, baik. Saya pun nggak tahu. Tahu-tahu dapat telepon dari Seknek, Seknek, betul. Bapak Akbar Tanjung mengabarkan bahwa saya diputuskan sebagai kepala otorita Batam. Otorita Batam, ya. Saya pun terkaget-kaget. Tapi menerima ya, Pak? Iya, Menerima. itu terima aja. Terima, oke. Jadi begitulah Baik. kira-kira ya. Apa tuh, Pak? Ditugaskan untuk apa? Datang ke otorita Batam tuh? Waktu itu, Bapak? Tahun 98, kira-kira bulan apa itu? Setelah Pak Habibie jadi presiden lah. Oke. Sebelumnya kan wakil presiden. Iya. Waktu itu kan presidennya Pak Harto lengser, kan? Betul. Ya. Diganti Pak Habibie. Terus tak lama kemudian karena adiknya Pak Fani mengundurkan diri, Iya. Pak Habibie minta supaya ditunjuk, carilah. Tapi Bapak. Nah, ada tugas khusus yang diamanahkan, Pak, untuk Iya, memajukan Batam lah. memajukan Batam. Meneruskan pembangunan di Meneruskan Batam. pembangunan. Meneruskan, memajukan Batam. Dan sebelum dilantik, Ya. saya pun minta izin sama Presiden. Saya bilang sama Pak Habibie jangan dilantik dulu. Nah, Kenapa tuh, Pak? jangan dilantik dulu, kaget lah beliau. Kenapa nggak dilantik? Saya mau survei dulu Batam seperti apa. Takut. Jajan takut ini. Saya belum lihat Batam, jadi Bapak belum pernah ke Batam berarti waktu itu ya? belum pernah ke Batam. Belum pernah ke Batam. Jadi saya mau survei dulu. Oke, saya kasih waktu seminggu. Oh. Jadi minggu depan akhirnya saya dilantik. Nah, saya pergilah sendiri ke Batam. Iya. Melihat kondisi Batam saat itu. Waduh, ini berat juga ini. Apa yang ada di sini Bapak lihat sehingga Bapak bilang berat itu? Pertama, tatanan masyarakatnya. Oke. Kehidupan masyarakatnya. Di sana sini banyak rumah liar. Ya. Dulu kan banyak. Betul. Banyak sekali tuh. Ya. Di pinggir jalan, di sini, di situ. Terus saya datangi tokoh-tokoh masyarakat. Baik, oke. Datangi 3 hari saya di sini. Dapatlah gambaran. Ada gambaran? Cuma 3 hari ya? 3 hari. Sudah dapat gambaran? Dapat gambaran. Dan saya pun kembali. Ya. Kembali jumpa beliau di Istana Merdeka. Siap. Karena sudah melihat. Jadi sudah bisa bikin program. Oke. Program kerja dan sebagainya sudah. Saya sampaikan sama Pak Habibie memang sudah saatnya sekarang memperbaiki kehidupan masyarakatnya. Nggak bisa terus-terusan. Terus-terusan banyak rumah liar. Iya. Banyak. Harus ditata. Harus ditata, harus diperbaiki. Sebab saya teringat kondisi di Dubai. Dubai itu Bapak kan, coba membandingkan dengan di Dubai itu kan mewah sekali. Oke. Bangunan-bangunan tinggi-tinggi, mewah lah. Luar biasa itu. Tapi di balik tembok. Di balik tembok bangunan-bangunan itu isinya rumah liar. Isinya rumah liar. Waduh, berdempet-dempetan. Tidak sehat. Tidak sehat. Bedanya di Batam tidak ada bangunan tinggi waktu itu kan. Iya. Jadi terlihat semua ya? Kelihatan. Kalau di Dubai dibalik dindingnya, di tembok tinggi itu ya? Kecil, iya, betul. Isinya rumah liar. Akhirnya pemerintah Dubai juga menyadari itu tak sehat. Itu menjadi sumber penyakit. Nah, kabarnya sejak itu mereka bersihkan dan
disediakan apartemen-apartemen buat pekerja-pekerja. Oke. Nah, di Batam terbuka. Ya. Kelihatan. Kelihatan. Di mana-mana ada rumah liar. Nah, itu yang kurang bagus. Nah, beliau setuju. Oh. Nah, Presiden setuju. Oke. Sebab waktu saya datang, bandara sudah ada. Ya. Sudah ada ya bandara? Bandara sudah ada. Jalan-jalan sudah ada. Ke Nongsa sudah ada jalan. Ke Piayu sudah ada jalan. Ke Sekupang, ke Tanjung Uncang, ke Pungkur sudah ada jalan. Sudah ada jalan. Oke. Sekolah sudah mulai. Sudah ada. Mulai bangkit lah. Itu berkat jasa. Ya? Berkat jasa adiknya beliau. Ya. Yaitu Ibu Sri Sudarsono. Oke. Beliau mendirikan Yayasan Kartini yang membangun sekolah-sekolah. Ya. Dan Ibu Darsono juga membangun rumah sakit. Rumah sakit. Ya. Jadi kita sudah punya rumah sakit 2 waktu itu. Rumah sakit Otorita dan Budi Kemuliaan. Rumah sakit Budi Kemuliaan. Didirikan oleh yayasan ya Ibu Sudarsono. Jadi adiknya Bapak Habibie. Pak Ismet waktu awal mengawali datang ke Batam itu konsennya lebih kepada penataan pemukiman masyarakat itu ya. Terutama masyarakat. Karena itu program kerja saya adalah memperbaiki, meneruskan pembangunan di Batam diteruskan, dan sekaligus penataan masyarakat. Itu memperbaiki kondisi masyarakat. Ada tantangan waktu itu? Nggak ada. Memang diterima langsung ya? Karena itu yang kehadiran Pak Ismet diterima karena langsung. itu yang dibutuhkan. Karena itu yang dibutuhkan. Nah, sebab infrastruktur relatif sudah ada, air minum sudah ada, listrik sudah ada, walaupun belum memadai, tapi sudah lengkap lah. Tinggal ditambah-tambah. Seperti misalnya jalan. Jalan waktu itu ke Batu Aji masih 1 jalur. Kita tambah. Bapak menambahkan jadi 2 jalur. Ke Sekupang 1 jalur. Ditambahkan menjadi tambah 2 jalur. Tinggal menyempurnakan aja. Kalau sekarang kan dilebarkan. Ya. Dulu belum perlu dilebarkan. Karena mungkin jumlah penduduk masih trafiknya masih terbatas. Pak, cukup lah. Apa yang Bapak lakukan pada saat memulai penataan itu dengan strateginya gimana? Strateginya memanusiakan mereka. Jadi jangan mereka dianggap bukan warga kita. Meskipun tinggal di rumah liar, dia warga kita. Dia bekerja. Cuma karena masalah tempat tinggalnya aja. Dimanusiakan lah. Artinya apa? Dia perlu tempat. Betul. Nah, kita sediakan tempat. Bapak fasilitasi ya? Kasih tempat, kasih ongkos pindah. Tapi difoto. Sebagai bukti. Supaya dia jangan balik lagi. Sebab dulu ceritanya katanya banyak yang balik lagi. Sudah direlokasi, balik lagi, bikin lagi, makanya difoto ya. Supaya dapat 2 kan? Supaya dapat 2, baik. Pemirsa Goes Indonesia sangat menarik nih cerita ini, lebih kepada cerita historis ini, Pak Ismet nih. Jadi memang Batam juga harus mempunyai hunian yang layak. Huniannya layak. Kalau enggak, dia kota yang kurang sehat. Pak, jangan teruskan dulu, masih panjang waktu kita. Baik, pemirsa Goes Indonesia, sangat menarik nih memulai obrolan kita di Ngobrol Everywhere bersama Pak Ismet Abdullah ini, bercerita dari awal beliau hadir di Batam dan apa yang beliau lakukan. Akan kami lanjutkan lagi obrolan ini setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Goes Indonesia, kita kembali lagi melanjutkan obrolan santai kita dengan Pak Ismet Abdullah, tokoh masyarakat Kepri yang sangat luar biasa. Pak, tadi kan kurang lebih berapa tahun Pak di Otorita Batam? 1998 sampai 2005. Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun ya. 2004 Ibu Presiden, Ibu Megawati menyetujui Provinsi Kepri. Nah itu yang kita sambung Pak. Jadi setelah menyelesaikan, belum menyelesaikan waktu itu kan, seiring perjalanan waktu, Undang-Undang Otonomi Daerah ada, terus wilayah Provinsi Kepulauan Riau
terpisah dari kepulauan dari Riau Daratan, terbentuklah Provinsi Kepulauan Riau, dan pada saat itu juga Bapak juga mendapat amanah untuk menjadi pejabat ya. sementara ya? Sementara. Pejabat sementara sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Bisa diceritakan, Pak? Jadi sebelum sampai ke situ, ya. Program saya waktu itu adalah di Otorita Batam, karena waktu itu kan ada Otorita Batam, ada pemerintah kota, dan pemerintah kotanya masih kota administratif, masih administratif. Kota Madia ya, kota administratif. Betul. Belum ada DPR. Betul. Belum ada DPRD. Belum ada DPRD, betul. Nah, jadi kita utamakan pembangunan di Kota Batam, ditingkatkan lah. Pertama, tentu saja kawasan-kawasan industri dibuka terus, ya, dibuka terus, dan kita waktu itu masih sekitar 300 pabrik, 300 pabrik di Batam. Kita tambah lagi, dan kita kirim misi-misi ke luar negeri untuk mengundang investor asing. Ya. Sebab tujuan utama Batam adalah itu ya. Dan ini berjalan. Dan dalam upaya memasarkan Batam, saya juga menggunakan tenaga-tenaga ahli dari luar negeri. Ada ya? Dari Amerika, dari Jepang. Sebagai apa? Konsultan atau apa? Sebagai konsultan marketing. Konsultan marketing. Tugasnya dia mencari investor. Investor yang Amerika dan Jepang. Yang Eropa, Jepang. Ya. Kemudian juga yang dari Eropa, kita punya hubungan bagus dengan beberapa orang di Eropa. Yang membantu. Membuat seminar-seminar di sana, sehingga kita tinggal datang aja. Dan itu berhasil. Berhasil ya? Berhasil, sehingga pada waktu saya menyelesaikan tugas di otoritas, sudah jumlah investasi asing sudah 900. 900. Sudah 900. Selama kurun waktu 7 tahun berarti ya? Sudah 900. 900 itu. Pesat sekali. Berarti 200%. 200%. 200% itu. Nah, begitulah. Di samping itu, tugas yang lainnya adalah menjadikan Batam hunian yang layak diteruskan. Tetap diteruskan itu ya? Diteruskan. Jadi, kita siapkan kafling untuk pemindahan mereka. Merelokasi ke saudara kita itu ya. Termasuk kawasan Duriangkang. Dam Duriangkang. Dam Duriangkang. Di Dam Duriangkang itu ada sekitar 3.000. 3.000 rumah-rumah liar. Bayangkan. Padat waktu itu di Dam Duriangkang. Di sekitar Duriangkang. Itu tempat minum kita. Sumber air minum. Sumber air minum, betul. Tapi jadi tempat tinggal. Ada tempat tinggal. Rumah liar. Betul. Bayangkan. Bisa membayangkan lah itu. Mereka membuang kotoran, ke situ. Limbah-limbahnya, rumah tangga, Nah, itu kan kurang pas lah. Dari segi kesehatan itu sangat rentan kesehatan ya. Itu kita pindahkan semuanya. Semuanya kita pindahkan dengan tertib, dengan aman. Tidak ada huru-hara. Tidak ada. Pindahkan ke clear ya? Tanjung Piayu. Tanjung Piayu. Dapat kapling, mereka sekarang kalau teman-teman lihat, mulai di rumah besar-besar. Iya, betul. Pindah ke sana mereka. Ongkos pindahnya dikasih semua. Dan kemudian sekitar Duriangkang dipagar. Dipagar. Dikasih pagar. Pengaman ya? Kasih pagar biar tidak ada yang masuk lagi. Jadi lebih tertib lah. Tertib, ya. Nah, begitu berjalan terus. Oke, dipindahkan lah. Banyak sudah dipindahkan, tapi kan waktu pendek. Jadi nanti yang meneruskan pengganti saya. Juga mereka-mereka itu dimungkinkan mendapat sertifikat. Seperti sebagai pengakuan hak gunanya gitu ya. Juga tempat-tempat yang tidak mungkin dipindahkan, seperti di Tiban Lama. Di Tiban Lama. Atau istilahnya Tiban Kampung. Tiban Kampung, betul. Itu
dulu kita beri sertifikat. Karena memang tidak memungkinkan untuk tidak mungkin dipindahkan. Karena itu sudah jadi perkampungan. Ya udah di situ aja. Tapi jalan-jalannya dibenahi. Baik. Dirapikan. Air minum dimasukkan. Diberikan fasilitas utilitas dari ini. Listrik masuk, air minum masuk, jalan-jalan di aspal, di semen. Ya udah, kita berikan sertifikat. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, clear ya? Nggak sampai setahun. Dan sekarang kalau tidak salah sudah 50%. 50%. Sudah bersertifikat. Tinggal saya nggak tahu pengganti saya Pak Mustafa apakah melanjutkan atau tidak? Itu terserah beliau. Jadi begitu berjalan terus. Tahun 2002 DPR menyetujui. DPR pusat menyetujui lahirnya provinsi baru, yaitu Provinsi Kepulauan Riau. Tapi pemerintah pusat belum mau merealisir. Realisasinya baru tahun 2004. 2004, betul. Presidennya Ibu Megawati. Waktu itu saya sebagai Kepala Otorita Batam ditunjuk menjadi pejabat sementara. Kepala daerah. Itu dilaksanakan dan kita nggak dikasih uang. Jadi nggak ada. Provinsi baru belum punya modal apa ya? Belum punya modal apa. Akhirnya saya minta izin sama Presiden. Nah, melalui Menteri Sekretaris Negara. Pertama, apakah saya boleh pakai fasilitas otorita? Karena itu yang punya, yang dipunyai gitu ya? Jawabnya boleh. Gitu. Pakai aja katanya. Yang kedua, apakah boleh saya pakai dana otorita? Mereka bilang boleh. Fasilitas, dana boleh, pakai aja. Ya kita cari kantor. Kantornya pertama di Sekupang. Kantor Provinsi Kepulauan Riau. Sebab hanya boleh 1 tahun. Hanya boleh 1 tahun. Dikasih pinjam 1 tahun. Sebab tahun depan setelah pilkada harus pindah ke Tanjung Pinang. Ke Tanjung Pinang, karena sebagai ibu kota ya, waktu itu ditentukan ibu kotanya Tanjung Pinang ya. Terus setelah kantor provinsi ada, kita pun bikin, karena waktu itu didirikanlah DPRD. DPRD provinsi didirikan, DPRD kota juga ada. Kita pun bangun gedung DPRD. Darurat. Pokoknya ada lah. Yang penting ada dulu. Nah, tahun 2005 Pilkada pertama, kalau tidak salah itu se-Indonesia. Se-Indonesia, betul. Salah satunya Provinsi Kepulauan Riau. Kepri masuk. Alhamdulillah saya ikut terpilih. Dan setelah itu ya kita boyong semua pindah ke Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang pun belum ada gedung. Belum ada. Anggaran udah ada belum, Pak? Anggaran dapat sedikit. Dapat sedikit. Dari DBH mungkin atau DAU? Anggaran dapat sedikit. Jadi karyawan yang ada kita bawa ke situ. Mesti tambah karyawan, nambah. Pada waktu pertama kali malah susah nyari pegawai. Nyari pegawai. Banyak yang nggak mau katanya, Pak? Banyak yang nggak mau. Jadi saya naikin lah gajinya. Kita naikin gajinya, banyak lah yang mau. Baru ya. Sehingga kita bisa seleksi kan. Kita bisa pilih. Itu pemancingan gitu ya? Gajinya kita naikin. Sampai ke Tanjung Pinang, kita cari gedung. Kita pinjam gedung kabupaten. Kabupaten waktu itu Kabupaten Provinsi Bintan. Namanya Kabupaten Kepulauan Riau. Kepulauan Riau, betul. Yang kemudian diganti menjadi Kabupaten Bintan. Kabupaten Bintan, ya. Wali kotanya masih wali kota administrasi. Administrasi Tanjung Pinang ya. Pelan-pelan ditingkatkan. Begitu seterusnya sampai provinsi ini harus memutuskan di mana wilayah yang menjadi sentral. Wilayah kantor pemerintahannya di mana? Yang tersentral ya. Ada 2 pilihan waktu itu, yaitu di
Pulau Sengarang. Oke. Tak jauh dari kantor. Yang lama? Enggak, tak jauh dari kantor wali kota. Wali kota Tanjung Pinang. Oh iya, daerah baru itu. Atau di Dompak. Di Dompak. Di Pulau Dompak. Ya. Nah, kita serahkan sama DPRD. Ya. Di voting lah di DPRD. Di voting DPRD ya. Yang menang Dompak. Menang Dompak. Kita bangun di Dompak. Jadi sebagian besar waktu itu membangun. Membangun ya. Membangun. Baik itu dari SDM-nya maupun infrastruktur ya. SDM-nya ditambah terus, ya. Ditingkatkan kualitasnya, tapi juga infrastruktur provinsi. Yaitu gedung-gedungnya belum ada, kita bangun. Gedung provinsi, kemudian gedung DPRD, universitas negeri. Sebab provinsi kalau tak punya universitas negeri dianggap provinsi kelas 2. Provinsi kelas 2 betul ya. Jadi kita bangun gedungnya supaya pemerintah pusat termasuk rumah sakit juga ya. Nah, setelah itu rumah sakit. Bersamaan dengan itu rumah sakit dibangun dan bandara. Bandara. Sebab bagaimana ibu kota tak punya bandara sendiri gitu. Bandara. Ada waktu itu bandara kecil. Nah, itu yang kita perbesar. Landasannya diperbesar, diperpanjang. Bangunannya dibagusin ya. Sebab dulu kasihan kalau orang Tanjung Pinang dan sekitarnya mau ke Batam, dia harus pakai kapal dulu. Kapal dulu, betul. Kan biaya lagi. Sampai sini pesawat terbang udah berangkat. Tertinggal, harus nginap berarti? Mesti nginap dulu. Tambah lagi biaya. Jadi kita gesa, kita percepat. Pak, termasuk ide adanya jembatan Batam ke Bintan itu di eranya Bapak kayak ya? Ya pada waktu itu. Pada waktu itu kita sudah ada, udah kepikir Pak ya? Sudah bikin survei. Udah survei Pak? Sudah bikin survei dan sudah bikin apa? Pancangnya. Udah bikin yang konsultannya dari ITB. Sudah bikin pancang-pancangnya sudah. Dan sumber-sumber dananya pun sudah tersedia. Sudah tersedia ya. Apa yang pada waktu sehingga Pak? Pada waktu saya selesai, penerus saya bawa ke Bappenas. Saya tunjukkan bahwa ini dana sudah tersedia di Bappenas. Tapi Bapak nggak tahu ya? Bukan, tapi karena prioritasnya dianggap bukan nomor pertama. Jadi belum diteruskan. Itu aja. Baik Pak. Sambil nanti Bapak istirahat dulu, kita akan lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol everywhere kita dengan Pak Ismail Abdullah. Sangat menarik nih dari mulai transisi dari otorita ke pemerintah provinsi Kepulauan, dan nanti pemirsa Voice Indonesia pengen tahu nih pemikiran Bapak melihat situasi Batam, provinsi Kepulauan Riau keseluruhan di era sekarang nih dari seorang Pak Ismail Abdullah setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Voice Indonesia, kita lanjutkan obrolan sangat menarik ini. Kita sebagai orang-orang muda ini menambah wawasan nih dari beliau Pak Ismail Abdullah, mantan kepala otorita Batam dan juga gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang pertama. Pak, kita lanjutkan lagi. Sekarang sudah menjalani masa, anggaplah waktu itu masa istirahat dari sebuah tugas ya. Kepala otorita Batam, gubernur. Nah, Bapak menjalani keseharian sebagai seorang, anggaplah warga biasa sekarang, Pak. Bapak melihat perkembangan kota Batam hari ini, terus mungkin provinsi Kepulauan Riau juga keseluruhan, Pak. Bagaimana kacamata Bapak melihat? Ya, pertama, saya bersyukur bahwa provinsi sudah memiliki pusat pemerintahan. Sudah lengkap lah. Sudah lengkap, Sudah lengkap lah ya. Sudah betul-betul layak menjadi provinsi nomor 1, kelas A gitu ya? Sudah lengkap lah, bahkan konsep pembangunan di Dompak itu ditiru oleh provinsi lain yang belum punya pusat pemerintahan. Misalnya Lampung. Lampung gubernurnya sampai datang ke Dompak. Malah datang. Lampung duluan ya Pak ya? Lampung, karena Lampung kepingin punya pusat. Tersendiri ya? Tersendiri. Dia melihat lah apa yang ada di Dompak. Padahal usianya lebih duluan Lampung. Kemudian kan? Jawa Timur. Iya. Jawa Timur kan pusat pemerintahan provinsinya bercampur dengan betul, kota di Surabaya.
Mereka juga kepingin bikin entah di area tersendiri gitu kan? Dia tersendiri tentunya. Mereka juga datang ke Dompak. Nah kita sudah lengkap di situ. Iya. Tinggal ditambah-tambah lah. Tinggal ditambah, disempurnakan dan jembatannya pun selesai, sudah lengkap lah. Bahkan kemarin kan gubernur baru sudah menambah flyover di sana. Luar biasa, itu bagus sekali. Jadi beberapa infrastruktur sudah, walaupun belum memadai sepenuhnya. Misalnya apa ya? Masih ada yang kurang ya, Pak ya? Dulu kita mengusulkan supaya di Pulau Dompak itu ada semacam otorita kawasan khusus. Ada otoritas lembaga khusus untuk mengelola Dompak. Pulau Dompak, yaitu gabungan antara wali kota, orang-orang dari pemerintah kota dengan pemerintah provinsi. Ada lembaga supaya khusus. Orang tidak bangun sembarangan di situ. Tidak bangun sembarangan. Lebih kepada konsennya untuk bagaimana menata Dompak itu, penataan itu ya. Menata kawasan pemerintahan itu. Tapi itu belum terlaksana sampai sekarang. Kita terus sampaikan lah. Tapi memang pada pemerintah. Kalaupun ada lembaga itu memang diperbolehkan ya, Pak? Iya, itu kerjasama aja. Kerjasama aja ya. Kerjasama antara pemerintah daerah, Tanjung Pinang, pemerintah kota Tanjung Pinang dengan provinsi. Dengan provinsi. Iya. Itu kerjasama boleh aja. Boleh aja. Tetap RT RW-nya semua tetap kota Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang, betul. Maksudnya supaya tidak boleh orang sembarangan membangun gitu. Betul. Nah, malum lah, di mana ada gula banyak semut. Supaya tertata dengan baik. Sehingga bisa sama dengan ibu kota negara-negara lain yang kita lihat. Ya, bagus-bagus lah. Setelah ditata itu jadi bagus. Nah, itu antara lain ya. Dan saya melihat sekarang ya semua sudah sejalan. Sudah sejalan. Dilihat dari sudut provinsi, jembatan Batam Bintan diteruskan. Itu kita bersyukur lah. Karena memang nilai ekonominya tinggi sekali. Akan tinggi. Tinggi sekali. Bintan maupun Batam akan meningkat. Sekarang kan Batam sudah padat. Nah, kalau nanti ada jembatan, bisa ke Bintan, bisa membangun Bintan. Membantu mobilitas masyarakat juga ya. Pergi pagi, sore pulang, gitu ya. Tiap kali ketemu Pak Gubernur, kalau malam-malam di sini ketemu, saya selalu sindir beliau. Kalau ada jembatan, kalau ada jembatan kan awal bisa pulang malam. Tengah malam bisa pulang saja. Bisa pulang, pagi bisa datang lagi. Makanya semangat dia. Untuk menjadikan jembatan itu, betul. Dan sekaligus jembatan itu menjadi bukti bahwa Provinsi Kepri mampu membangun. Mampu membangun. Betul. Berhadapan dengan Singapura kan kita harus tunjuk juga bahwa kita mampu lah. Itu juga sama dengan penyatuan dua wilayah yang sangat berdekatan gitu kan. Sebab dulu pernah kita tawarkan dengan Singapura. Kita bangun jembatan Batam Singapura. Pernah Pak? Pernah, tapi mereka tolak. Mereka tolak. Alasannya Pak? Ya, alasan kita nggak mau tanya alasannya apa. Yang jelas mereka menolak. Penawaran dari kita ya? Penawaran dari kita. Kita bangun sampai titik tengah, dia bangun sampai titik tengah. Ketemu di tengah laut itu. Tapi mereka bilang belum prioritas. Ya, apalah. Tapi kapal Roro mereka setuju. Kapal Roro dari Batam ke Singapura, Batam boleh. Jadi Batam pun penerus saya waktu itu Pak Mustafa. Nah, itu pun sudah meneruskan. Meneruskan perbaikan tingkat hunian di masyarakat, kelayakan hidup ya, sebagai kota hunian yang baik. Juga investasi bertambah terus. Kalau tidak salah sekarang sudah mendekati 1.300. Juga shipyard bertambah terus. Dan sekarang pun usaha mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi tetap ada. Tetap ada. Jadi saya pun saya mengikuti lah.
Dan kalau ada apa-apa yang perlu disarankan, saya memberikan saran. Baik kepada wali kota, apalagi wali kotanya sekarang menjabat kepala BP. Jadi langsung ya? Bisa sekaligus ya? Kita sampaikan saran-saran. Juga kepada kepala daerah, kepada gubernur. Kami sampaikan saran-saran. Dan mudah-mudahan ini akan, ya bahwa di sana-sini ada kekurangan, seperti kita lihat di Batam, ada gangguan suplai air minum. Betul. Nah itu Pak. Nah itu. Gimana Bapak nih, Pak melihat kondisi seperti itu Pak? Lebih banyak masalah teknis. Dan saya sudah sampaikan dan alhamdulillah ini ditanggapi cepat oleh kepala BP dan perbaikan-perbaikan berjalan sekarang. Penggantian pipa-pipa lama. Kalau secara umum Pak, Bapak melihat ke Provinsi Kepulauan Riau kan tidak hanya identik Batam, wilayah Tanjung Pinang atau Kepulauan Bintan, juga ada Natuna, Anambas, Karimun, Lingga. Pak, secara keseluruhan Pak? Secara keseluruhan. Menurut Bapak, kondisi sekarang nih? Meningkat. Pertumbuhan ekonomi kan di Kepri cukup tinggi. Iya. Tergolong tinggi Kepri itu. Dan kita bersyukur di masa COVID tidak menjadikan rendah pertumbuhannya, malah cukup tinggi. Ya? Karena industri-industri di Batam waktu itu tidak ditutup, betul. Tapi dikurangi saja pekerjaannya, sehingga industri-industri tersebut bisa menghasilkan barang. Barang yang dihasilkan itu menggerakkan ekonomi, menambah pendapatan, jadi tidak anjlok betul. Sehingga setelah COVID, pertumbuhan ekonomi di Batam pun tetap tinggi. Masih tetap tinggi? Juga di Kepri. Di Kepri. Tetap jalan lah. Pak. Dan ini kelihatan sangat-sangat bagus. Memberikan harapan. Memberikan harapan ya. Tinggal itu aja, tinggal hunian yang layak. Tinggal hunian yang layak. Nah, itu. Pak, saya mau tanya. Saya dengar Bapak katanya tahun 2024 mau berniat terjun ke arena politik. Tapi jangan dijawab dulu, ya Pak? Jangan. Pemirsa Goes Indonesia, tadi sangat menarik juga tuh, apa yang disampaikan oleh beliau Pak Ismet tentang kondisi Kota Batam dan Kepri secara umum, bahwa seiring dengan perkembangan dan perjalanan waktu hingga hari ini, pertumbuhan ekonomi ataupun yang lainnya otomatis ada perubahan, dan ini sangat harapan besar juga yang beliau pernah sampaikan di awal-awal beliau menjabat sebagai gubernur, juga melakukan hal yang sama, dan ini mulai terbukti. Beberapa infrastruktur yang sudah beliau canangkan dan siapkan di awal sudah mulai terwujud. Dan nanti kita setelah yang satu ini akan mendengar penyampaian beliau yang saya dengar katanya beliau mau ikut di konstelasi politik di 2024. Setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Goes Indonesia, kita akan lanjutkan lagi obrolan santai kita. Saya menarik juga, enak nih, saya menambah wawasan juga dari Pak Ismet. Tadi saya singgung, apakah betul beliau ini berniat ikut di konstelasi politik tahun 2024 nanti? Karena berdasarkan informasi dan ini kayaknya udah resmi gitu, beliau konon katanya mau ikut di DPD RI. Tapi ini kan saya akan langsung tanyakan ke beliau apakah betul atau tidak. Gimana Pak? Betul Pak? Ya, jadi saya mempersiapkan untuk menjadi calon. Calon ya? Calon DPD. DPD. Jadi di Indonesia kan dalam tata negara kita ada dua lembaga kan. Betul. Ada DPR. Betul. DPR itu representasi dari partai politik. Betul. Ya. Itu sudah berlangsung lama. Oke. Lama sekali itu. Sejak masa reformasi diintrodusir lembaga baru yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Orang per orang, masyarakat. Dan partisan. Ya. Itu namanya DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Dan sudah beberapa periode DPD berjalan. Nah, kebetulan kita melihat di Provinsi
Kepulauan Riau ini belum ada nilai tambahnya. Oh gitu Pak? Dari DPD ini. Sejauh ini belum? Menurut saya, ya, mungkin saya salah. Kacamata Bapak melihat begitu? Okay. Mungkin saya salah. Oke. Ya. Tapi sepertinya kok senyap-senyap aja. Kita kepingin DPD sebagai adalah giginya ada taringnya betul ya di sana. Kita perlu taring, tapi ada nilai tambah. Ada nilai tambah buat daerah. Buat daerah. Betul. Nah, yang saya lihat daerah ini, khususnya daerah kepulauan, perlu dilindungi oleh undang-undang khusus. Oke. Nah, undang-undang khusus ini alhamdulillah sudah diusulkan oleh DPD. Tentang undang-undang Provinsi Kepulauan Riau itu. Undang-undang Kepulauan, Provinsi Kepulauan. Sudah diusulkan oleh DPD. Tapi sampai sekarang belum. Masih mangkrak. Lambat sekali. Nah, itu mestinya. Ini konsen Bapak ya? Kenapa sehingga Bapak berniat sebab dengan adanya undang-undang menjadi lebih mudah menata kepulauan ini. Baik. Transportasinya mahal, jarak pulau yang satu dengan pulau yang lain jauh-jauh, perlu ada sekolah, perlu ada rumah sakit, klinik-klinik banyak sekali. Perlu itu. Kalau enggak, tetap saja orang di pulau-pulau nanti miskin. Tertinggal dari jauh dari saudaranya yang dari mainland. Provinsi Kepulauan ini pulaunya pun banyak. Ada 2.400 sekian lah. Di Provinsi Kepulauan Riau. 480. Pulau. Jadi banyak sekali. Pulaunya pun relatif kecil-kecil. Nah, ini yang perlu dipikirkan dan dengan adanya undang-undang maka negara memperhatikan pertumbuhan kehidupan masyarakat di pulau-pulau. Selain itu Pak, selain kepikiran bahwa ini itu satu, kedua kita juga ingin agar lembaga DPD ini lebih memberikan nilai tambah bagi daerah. Dimanapun daerah itu. Supaya ada lah. Jangan pendapat-pendapat itu dari DPR saja. Tapi DPD pun harus bersuara lantang lah paling itu. Karena suara dari DPD itu suara rakyat. Suara langsung lagi? Langsung. Iya betul. Dan tanpa melalui lagi tuh. Tidak ada partai politik. Nah, itulah yang mesti didengarkan juga oleh pemerintah pusat. Karena murni itu langsung dari masyarakat langsung. Nah, jadi peranan DPD kami akan usulkan supaya lebih berbobot. Lebih berbobot. Pak, pertanyaannya nih, kenapa Pak waktu DPD nggak mau ke DPR RI gitu? Karena itu tadi. Karena kita merasa lebih penting memajukan suara-suara rakyat ini. Itu saja. Ya, Bapak melihatnya lembaga DPD lah yang memungkinkan bisa menggesa itu ya? Yang bisa menggesa itu ya. Jadi seimbang nanti. Seimbang ya. Ada DPR, ada DPD, tinggal diputuskan bersama-sama lah di pusat. Untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau Pak, baik DPD maupun DPR ini kan ada sama-sama 4 nih. Kalau yang Bapak DPR, lihat itu apakah nggak ada komunikasi kawan-kawan perwakilan bisa kita bertambah. Kalau DPR sekarang 4. Tapi bisa bertambah dia. Kalau penduduk bertambah. Ya, betul. Tapi kalau DPD dipatok undang-undangnya hanya 4. Nah, maksud saya penduduknya sedikit ataupun penduduknya besar seperti di Jawa Barat. Tetap 4. Maksud saya gini, Pak. Tadi kan keprihatinan Bapak. Itu undang-undang yang ada. Tadi kan keprihatinan Bapak melihat wilayah Provinsi Kepulauan Riau padahal sudah terwakili oleh 4 orang DPD sejauh ini sudah kan. Beberapa periode. Nah, tapi Bapak melihat kayaknya belumlah terasa kehadiran DPD di sana. Nah, itu yang kita ingin. Nah, sekarang kan yang mau saya compare itu apakah 4 wakil kita baik itu di DPR RI maupun 4 di DPD itu tidak ada menjalin komunikasi. Bagaimana sih supaya pemikiran Bapak bisa terjawab ini? Kira-kira itu yang kita akan lihat nanti. Seperti apa sejauh ini belum ya, Pak? Belum. Artinya kita kan di luar. Selama ini di luar. Nanti kalau Allah izinkan saya bisa masuk ke DPD, nah kita akan lihat
Bagaimana bisa bersinergi dua lembaga ini. Nah, itu maksud kami. Sebagai masyarakat saya melihat begitu. Supaya bisa menghasilkan manfaat lebih banyak kepada daerah. Betul. Misalnya sekarang kan kita lihat yang banyak berkunjung, melakukan ke sosialisasi, ke kabupaten, kota, dari DPR. Banyak sekali. Beri bantuan ini, beri bantuan itu. DPD-nya mana? DPD-nya nggak dengar. Mana wakil kita nih? Masa DPD nggak bisa ngasih bantuan? Padahal dipilih oleh rakyat. Nah, itu yang kita mau lihat. Padahal dia pun sendirian, Pak ya? Kalau DPR ini kan ada DPD-nya, ada ini kan pada DPR. Itu yang kita mau lihat nanti. Pak, syukur-syukur bisa diperbaiki, sehingga anggota DPD juga bisa turun ke daerah, memberikan bantuan. Pak, tentang persiapannya. Ini kan Bapak harus mempersiapkan seanu mungkin ya. Mungkin tidak jauh berbeda waktu zaman Bapak pilkada awal ya. Bapak harus keliling ke daerah-daerah, memberikan keyakinan terhadap masyarakat, segala macam. Udah sejauh mana nih hal-hal itu dilakukan, Bapak mempersiapkan diri untuk ke DPD? Ya biasa aja, sambil jalan aja. Sambil jalan? Sambil jalan aja. Kebetulan kita kan bukan orang baru. Betul. Jadi sambil jalan aja. Sosialisasi itu nanti lebih intens, lebih dalam lagi, lebih mendalam dilaksanakannya setelah jadi calon. Setelah jadi calon ya. Kita masih bakal calon. Belum jadi calon. Sejauh ini semua kelengkapan udah oke ya? Insya Allah sudah memenuhi. Memenuhi ya. Saat ini KPU sedang melakukan verifikasi faktual. Jadi dia cek orang-orang yang katanya mendukung itu betul-betul tidak mendukung. Itu lagi dia cek. Semua 17, kan ada 17 bakal calon. Jadi ya saya juga pada kesempatan ini mohon doa restu lah, supaya diizinkanlah bisa ikut sebagai calon. Dan saya pun berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimudahkan, dilancarkan lah. Sehat, panjang umur, sampai waktunya. Saya merasa betul-betul terpanggil ya? Masih ada yang ingin saya. Bapak masih punya energi yang luar biasa. Perbaiki untuk kepentingan Kepri. Sebab Kepri jangan dilihat sekarang. Lihat Kepri di bawah tahun 2000. Seperti apa? Kondisinya seperti apa? Penduduknya pun meningkat cepat ya. Sekarang sudah hampir 1,5 juta. Dulu masih di bawah 200.000, masih sepi dulu. Jadi ini yang harus dijaga. Kita pun bersyukur Kepri terdiri dari multi etnis, macam-macam warga ada di sini. Dan itu bersinergi satu sama lain. Baik, pemirsa Goes Indonesia, itulah ini obrolan kita. Tapi sebelumnya, Pak, minta closing statement dulu ya. Kira-kira mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa Goes Indonesia terkait promosi Kepulauan Riau khususnya. Jadi saya ingin terus terang aja, saya tidak muda lagi. Tidak seperti dulu ya. Sudah di atas 70 usia saya. Tapi di usia tersebut saya ingin terus berbakti. Memberikan kontribusi yang bermakna bagi masyarakat Kepri. Kesejahteraannya, pendidikannya harus terus meningkat, kesehatannya, ekonominya. Tidak boleh lagi ada orang yang susah mendapat pekerjaan. Tidak boleh lagi ada orang yang miskin. Tingkat kemiskinan beberapa bulan yang lalu masih dikategorikan cukup tinggi. Nah ini harus direndahkan. Nah, saya memilih lembaga DPD ya. Mudah-mudahan dengan DPD ini bisa terus berbakti lah untuk masyarakat Kepri. Dan kan DPD dipilih oleh masyarakat, oleh orang per orang, dan harus memberikan hasil yang meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pemilih. Jadi itu saja, mudah-mudahan lembaga DPD bisa terus berfungsi dengan baik, meningkatkan perannya bersama-sama DPR tentunya. Dan saya mengharapkan doa restu dari para pendengar, para pemirsa, supaya
niat saya ini bisa terwujud lah. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ismet Abdullah, obrolan kita pada kesempatan kali ini dengan Goes Indonesia di Ngobrol Everywhere. Mudah-mudahan obrolan kita ini memberikan penambahan wawasan bagi pemirsa Goes Indonesia, dan kita sama-sama berdoa, berharap, dan Allah SWT memberikan kesehatan, kelancaran, sehingga Amin. insya Allah hajat atau niat beliau untuk mengabdi kepada Provinsi Kepulauan Riau, kepada masyarakat Kepri melalui lembaga DPD RI di pemilu 2024 bisa terwujud. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ismet atas waktunya. Sukses selalu buat Bapak. Sehat. Terima kasih pemirsa Goes Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya. Masih enak masih. Masih energi. Mengakui beliau, saya tidak muda lagi.